Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan mengkritik penempatan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Senin lalu. Ade menyebut tata letak ini sebagai sesuatu yang tidak pantas dan tak sesuai dengan undang-undang. Saya melihat bahwa apa yang menjadi viral baru-baru ini tentunya apakah itu mengganggu atau melanggar aturan, tentunya saya bisa katakan bahwa betul bahwa kedudukan itu hal yang tidak pantas dinilai dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Artinya Undang-Undang Nomor 9 tentang keprotokolan jelas mengatur tata letak di mana presiden harus duduk dan wakil presiden harus duduk serta peserta dari sidang kabinet tersebut. Hal ini mencerminkan sesuatu hal yang saya melihat bahwa apakah ini dadakan atau tidak, karena sidang kabinet itu tentunya harus dipersiapkan secara matang dan harus tentunya tata letak, susunan, kursi dan lain-lain sebagainya tentu mengikuti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Menurut saya kemarin terjadi adalah bahwa kita harus belajar kepada aturan tersebut untuk bisa diterapkan di ruang tertentu, apalagi bersifat sidang kabinet yang ditonton baik dalam. Sebelumnya, posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak duduk dengan atau sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Paripurna Senin lalu menjadi sorotan. Istana pun buka suara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perubahan tata letak kursi hanya persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juni 2026 menampilkan pemandangan berbeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara ini, kursi Gibran berada di sisi kanan depan Prabowo. Gibran duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran ini pun jadi sorotan. Namun Menteri Sekretaris Negara menyebut perubahan tata letak hanyalah masalah teknis semata. Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara Presiden dan Wapres. Karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau akan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden. Kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wapres tidak setara gitu ya Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden. Sebagai perbandingan, dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca ledakan rumah di Komplek Grand Polonia Medan, polisi selidiki penyebab pasti ledakan. 3 orang dipastikan tewas akibat peristiwa tersebut. Pasca ledakan hebat di salah satu rumah mewah di Komplek Perumahan Grand Polonia, Sukadamai, Medan Polonia, Sumatera Utara, tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terus melakukan proses identifikasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Tim Lafor sebelumnya telah melakukan identifikasi di dalam rumah
dan melihat kerusakan yang terjadi akibat tekanan keras dari dalam rumah dan indikasi kuat detonasi gas yang diduga bocor hingga mengakibatkan ledakan keras. Penyelidikan awal dilakukan dengan memeriksa sejumlah rekaman CCTV. Kemudian tim Lab 4 juga telah memeriksa kandungan gas dan sejumlah material yang ditemukan di lokasi ledakan. Tim Lab 4 memastikan tidak ditemukan adanya residu zat kimia lain. Pengukuran kadar konsentrasi gas juga telah dilakukan, termasuk memeriksa saluran instalasi gas dan kompor rumah tangga sesaat setelah kejadian. Hasilnya, Lab 4 menyebut adanya konsentrasi gas yang menjadi simpul dugaan awal penyebab ledakan. Meski sempat terdeteksi adanya konsentrasi gas tinggi, Lab 4 memastikan areal kompleks saat ini dinyatakan aman dihuni. Indikasi kuat bahwa yang terjadi itu adalah detonasi gas. Artinya ada di sana gas yang bocor memenuhi ruangan lalu terdetonasi. Nanti kita akan lanjutkan olah TKP untuk memastikan kebocorannya di mana dan penyebabnya seperti apa. Investigasi ini juga melibatkan tim internal perusahaan gas negara atau PGN selaku pemilik layanan jaringan instalasi gas di areal kejadian. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa di depan Kejagung kembali ricuh. Massa melakukan pembakaran di depan kantor Kejagung dan saling dorong dengan petugas. Aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa di depan kantor Kejagung pada Rabu siang kembali diwarnai kericuhan. Petugas menghalau massa yang membakar poster dan ban bekas di gerbang Gedung Kejagung. Akibatnya aksi saling dorong tak terhindarkan. Selain menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap, massa juga meminta kasus Febri dilimpahkan ke KPK. Inilah api. Aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung terjadi dalam 2 hari berturut-turut. Massa mendesak Kejagung segera menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan mengusut tuntas kasus yang menjerat dirinya. Polisi, TNI, jangan betul. 2 hari beruntun, Gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa mendesak Kejagung mengambil langkah tegas dan segera menahan Febri. Sehari sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa ke Kejagung bahkan berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Luapan kekecewaan massa juga ditunjukkan dengan aksi pembakaran spanduk di depan gerbang Gedung Bundar. Para mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk
nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan kasus pelecehan terhadap profesi wartawan yang melibatkan pengacara Hotman Paris Hutapea. Pihak kepolisian kini sedang mengkaji lebih dalam atas laporan tersebut. Nah, kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Polda Metro Jaya akan memanggil Hotman Paris Hutapea terkait kasus pernyataannya yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Hotman telah dilaporkan 2 lembaga terkait dugaan kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, laporan telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dan tengah dikaji lebih dalam. Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. PWI menyesalkan pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Itu juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan, dan fitnah. Ia juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kinerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendar Sam Marantoko pastikan status pencekalan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berlaku. Hal itu ia sampaikan merespon penerbitan 3 sprindik baru yang dikeluarkan Kejagung di kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Hendar Sam pastikan permohonan pencekalan yang sebelumnya diajukan sesuai sprindik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tetap berlaku selama 20 hari. Terkait hal tersebut, Hendar Sam pun menjelaskan imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis untuk kasus hukum. Apabila aparat penegak hukum dan kementerian terkait ajukan cekal, maka pihak imigrasi wajib menindaklanjuti. Sesuai dengan hukum acara masih berlaku yang lama sampai dengan 20 hari dan kemudian nanti kami tinggal menunggu permintaan daripada penyidik dari kejaksaan apakah akan ada cekal lagi atau tidak. Jadi harap diketahui bahwa imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis saja untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi memang apabila ada dari aparat penegak hukum, dari kementerian terkait mengajukan cekal, maka kami wajib untuk menindaklanjutinya. Keinformasi lainnya, pemirsa, Nani Sdeyang mundur dari jabatannya sebagai Ketua Badan Gizi Nasional. Nani beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Aku mau nyiapkan bahan ini. Ketua Badan Gizi Nasional Nani Sdeyang menyatakan mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nani disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataan tersebut, Nani mundur atas alasan kesehatan. Nani akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa, Nani menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk menggantikan Nani sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN digelar pada Rabu sore. Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Sebelumnya Nani SD yang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Nani menjadi sorotan terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ex-Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani Esdeyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana. Kepala BGN yang baru Sudaryono mengaku dihubungi langsung melalui telepon oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait tugas barunya menggantikan Nani Esdeyang. Sudaryono berjanji menjalankan tugasnya secara transparan dan tidak boleh ada pengelolaan MBG secara sembunyi-sembunyi. Sudaryono meminta masyarakat melaporkan jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Usai dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung menuju kantor BGN di Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Sudaryono disambut Wakil Kepala BGN, jajaran deputi, dan karyawan BGN. Hari pertama menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono tancap gas. Sudaryono mengatakan akan langsung bekerja setelah dilantik. Menuju kantor BGN, Sudaryono memimpin rapat perdana dan mengevaluasi berbagai program kerja Badan Gizi Nasional. Sudaryono telah mengikuti proses perumusan program MBG sejak awal, sehingga dinilai memahami konsep dan teknis pelaksanaan program prioritas pemerintah. Bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews, Jen Cahyani, di kantor Badan Gizi Nasional. Selamat malam, Jen. Informasinya langsung tancap gas nih, Kepala BGN yang baru. Apa saja mungkin gebrakan yang dilakukan Kepala BGN usai dilantik? Ya, baik Cikal dan juga pemirsa. Ya, baru saja tadi kami melakukan wawancara begitu ya kepada Kepala BGN yang baru, Sudaryono, yang sebelumnya menjabat menjadi Wakil Menteri Pertanian, dan akhirnya pada hari ini tepat di saat pelantikannya di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto yang kemudian dilantik menjadi Kepala BGN yang baru, menyusul dengan mundurnya Nani Esdeyang karena alasan kesehatan. Kemudian tadi dari Sudaryono sendiri mengatakan kalau
beliau langsung akan bekerja sebagai kepala BGN yang baru, tentu saja terutama untuk memberantas apa-apa saja yang hal-hal yang ilegal begitu ya, Cikal dan pemirsa. Seperti tadi juga sudah sempat ditayangkan, jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan ilegal untuk SPPG dan lain sebagainya terkait dengan MBG atau makan bergizi gratis, ini tidak akan ditoleransi atau zero toleransi yang juga sempat dikatakan tadi pada saat di Istana Negara begitu, Cikal. Dan tadi juga kami mendengarkan ada salah satu penegasan begitu dari Sudaryono yang mengatakan bahwa MBG, kemudian BGN, SPPG dan segala hal yang terkait ini bukan merupakan kendaraan politik dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan murni untuk memberantas kelaparan di Indonesia atau untuk anak-anak di Indonesia, kemudian untuk ibu hamil dan target-target penerima MBG lainnya begitu, Cikal dan pemirsa. Dan ini untuk hal-hal atau apa-apa saja yang akan dikerjakan atau yang akan langsung ditangani oleh Sudaryono sendiri. Tadi beliau mengatakan bahwa akan dipelajari terlebih dahulu karena hari ini merupakan hari pertamanya menjabat sebagai kepala BGN, dan tentu saja nanti akan kita lihat seperti apa saja prioritas yang sudah disusun ketika beliau atau Sudaryono ini menjabat sebagai kepala BGN, apa saja program-program prioritasnya, apakah memberantas isu-isu yang terkait dengan misalnya SPPG yang ilegal dan lain sebagainya, atau kemudian berbagai isu-isu lain yang menyangkut dengan keberjalanan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan kalau saat ini sendiri, Cikal dan pemirsa, tadi kalau Sudaryono datang atau tiba ke kantor BGN ini sekitar pukul 5 sore, kemudian sekitar pukul 6:30 malam tadi sudah melakukan doorstop, dan saat ini sepertinya masih di atas, dan nanti akan kami update kembali informasinya. Cikal. Baik, Jen, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo dengan agenda mediasi ketiga. Sejumlah rektor UGM yang menjadi tergugat memilih tidak hadir. Sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo memasuki agenda mediasi ketiga. Dalam kesempatan ini, Rektor UGM Ova Amelia, Prof. Naim, dan Prof. Budiadi selaku tergugat 7 hingga 9 tidak hadir. Sikap mereka yang memilih absen baik secara offline maupun online dinilai tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan. Dalam mediasi tersebut, penggugat ingin memastikan apakah tergugat benar-benar pihak yang menandatangani legalisir ijazah Jokowi untuk pencalonan sebagai wali kota Solo hingga Presiden RI. Bahwa para teradu pimpinan fakultas yang melegalisir ijazah. Nah, legalisirnya ada dua lagi, yaitu Prof. Naim yang melegalisir ijazah tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan Profesor Budiadi yang melegalisir ijazah tahun 2019. Nah, ini saya bisa lagi. Saya lebih concern dengan Pak Prof. Naim karena beliau 4 tanda tangan dipakai, dan beliau juga orang tua yang harus kita hargai, hormati. Pemirsa, sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari
seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kubu Roy Suryo membantah tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid untuk menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini Roy Suryo tengah mengajukan pra-peradilan jilid 3 atas ganti rugi imbas penahanan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya sengaja menunda-nunda pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli menepis tudingan seusai sidang pra-peradilan ketiga kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan pra-peradilan merupakan hak yang dimiliki pihaknya. Menurutnya ada kebolehan mengajukan pra-peradilan kembali selama poin permohonan berbeda dan tidak mengulangi poin yang sama. Kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Jadi tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menilai kubu Roy Suryo sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid. Ia menilai langkah itu hanya membuang waktu karena gugatan tersebut membuat sidang pokok perkara tak kunjung digelar. Pertimbangan hakim ini cukup keras ya, kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan kubu Roy Suryo atas ganti kerugian imbas penahanan Polda Metro Jaya ditunda hingga pekan depan karena pihak kejaksaan tak menghadiri persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, dan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Selamat malam Bapak-Bapak, Bang Roy dan Bang Rifai. Selamat malam semuanya, Bang Roy. Bang Refli, pemirsa. Maaf, Bang Refli, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin bisa dihidupkan audionya. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam Bang Refli. Saya singkat saja langsung ke Bang Refli. Bang Refli, sampai dengan pra-peradilan jilid ketiga, ya, bahkan saat ini keluar dari statement hakim sendiri bahwa ada kecenderungan pihak Anda ini ingin menunda ke sidang pokok perkara. Kalau ini keluar dari mulut hakim, Anda menilai apakah ada kejanggalan atau ini biasa saja dalam dinamika sidang pra-peradilan? Ya biasa saja, tetapi pertimbangan hakim itu menurut saya bukan pertimbangan. Jadi kita pun menyesalkan ketika hakim itu tidak menjawab permohonan kita, ya. Kan harusnya membuat putusan itu didasarkan pada fakta persidangan, bukan prejudice seperti itu. Jadi kita heran, kan harusnya yang dibahas itu adalah bagaimana posisi termohon. Kan yang menuntut itu kita. Jadi yang diadili harusnya kan termohon. Tetapi ini kesannya hakim kok mengadili kita jadinya. Jadi kan putusannya kan putusan terhadap pengadilan termohon, bahwa kita yang mohonkan, kan begitu. Nah ini yang menurut saya ya sudahlah ya. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang hukum itu kan tidak begitu. Hukum itu bukan perasaan, ya, bukan prejudice seperti itu. Hukum itu boleh dan tidak, sah atau tidak, ya kan, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Jadi hitam putih begitu saja. Dan sekarang kalau kita kaitkan dengan pra-peradilan, kita akan bertanya, adakah ya kan larangan untuk mengajukan pra-peradilan lain lagi, ya? Larangannya itu adalah kalau objeknya sama. Ya, objeknya sama,
kemudian akan terjadi nebis in idem. Tapi kalau objeknya yang berbeda, maka ya itulah cara untuk kemudian menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak hanya di perkara pokok, tapi di pra-peradilan yang memang disediakan sebagai instrumen untuk bagi justice seeker untuk mencari keadilan. Dan kalau kita kaitkan dengan permohonan ketiga ini, permohonan ketiga ini konsekuensi dari dikabulkannya permohonan pertama. Jadi hakim pada permohonan pertama itu mengatakan kalau ada misalnya aspirasi untuk rehabilitasi, pada awalnya kita minta rehabilitasi kan di permohonan pertama, maka itu dimintakan secara terpisah dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan paling lama. Demikian juga ganti rugi. Nah, berdasarkan dalam tanda kutip perintah hakim tersebut, kami kemudian mengajukan kembali pra-peradilan yang terkait dengan permintaan ganti rugi. Jadi sama sekali nggak ada kaitannya dengan apakah menunda perkara atau tidak. Penundaan itu adalah konsekuensi dari digunakannya instrumen pra-peradilan. Baik. Yang menjadi tersangka dan kemudian punya potensial untuk menjadi terdakwa kan Roy Suryo, bukan orang lain yang kemudian akan mengandung atau membawa atau mendapatkan konsekuensi hukumnya. Jadi menurut saya agak aneh kalau ada pihak lain kemudian ribut gitu ya. Tapi kalau bagian dari analisis nggak apa-apa lah. Toh sidang Dr. Tifa juga sudah dilakukan, sama aja kurang lebih kan, begitu. Bang Rifai, tidak ada yang aneh. Karena memang poinnya ada. Jadi Anda ketika itu menuding bahwa ini mengulur waktu atau menunda karena menghindari misalnya pokok perkara, itu tidak benar. Karena memang poinnya ada dan juga berbeda. Tanggapan Anda? Ya, pertama seperti kita bersama kan sudah dipertimbangkan dalam putusan pra kedua bahwa upaya pra-pra berulang ini dinyatakan sebagai penyalahgunaan lembaga pra-peradilan, bahkan upaya untuk mengulur-ngulur atau bahkan dan menggunakan kata menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Jadi sudah jelas lah pra-pra berikutnya juga akan dinilai sama. Apalagi satu yang menjadi perhatian kami adalah kalau masih berbicara tentang ganti kerugian, itu jelas diatur di pasal 158 huruf C KUHP baru bahwa ganti rugi pra-peradilan itu hanya dimungkinkan dalam dua hal, manakala terjadi penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Nah, terkait dengan tidak hanya penahanan ataupun penangkapan termasuk penggeledahan, itu tidak terbuka ruang ganti rugi di dalam KUHP yang baru. Ini norma undang-undang ya, yang tentunya harus kita hormati bersama. Jadi, apalagi kalau kita lihat kenyataannya kan tidak ada penanganan juga saat itu, bahkan mereka menikmati APBN juga di VIP rumah sakit gitu ya. Dan sekarang mau minta ganti rugi lagi bersumber dari APBN ya. Bagaimanapun dari pajak rakyat menurut saya juga agak berlebihan kalau ini masih terus diikuti. Kalau buat saya begini, seharusnya sekarang peradilan ini lebih berwibawa lagi dengan mengirimkan putusan pra-pra kedua ini ke PN Jakarta Timur, dan PN Jakarta Timur segera menerbitkan surat panggilan kepada terdakwa untuk bersidang. Jadi tidak lagi terjebak dengan pra-pra ketiga. Apalagi saya dengar di TV lain Pak Roy akan mengajukan pra-pra 4, 5, 6. Nah ini kan jadi seperti mempermainkan hukum. Nah di sisi lain menjadi pertanyaan kami juga, kok kenapa seperti tidak confidence memasuki pokok perkara? Padahal disinilah kalau Pak Roy punya bukti menuding ijazah Pak Jokowi palsu, sampaikan buktinya di sidang, saksi-saksinya, bukti-bukti suratnya, sama-sama kita terbuka menguji seluruh bukti yang ada agar persoalan ini clean and clear dan terdapat kepastian hukum. Bang Rifai. Jadi bukan dengan cara pra-per yang terus akhirnya menunda masuk ke pokok perkara. Demikian mungkin. Bang Refli, ini kalau misalnya dikabulkan terus berjilid-jilid, katanya bisa mengurangi wibawa pengadilan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya itu kan perasaan Dek Rifai saja. Ya kan? Jadi kalau kita menegakkan hukum dengan perasaan ya ribet lah, ya kan? Yang harus dinilai adalah apakah permohonan itu sah atau tidak, boleh atau tidak. Kalau permohonan itu tidak boleh, maka akan di-NO. Tapi kalau dibolehkan, maka dia akan masuk pada pokok perkara. Nah kita nanti lihat saja, apakah permohonan ini akan diperiksa atau tidak. Kalau misalnya kami disuruh membacakan permohonan, kemudian harus ada jawaban termohon, ada pemeriksaan saksi dan ahli, kemudian ada putusan, ya artinya boleh. Soal apakah kemudian itu dikabulkan atau ditolak, ya itu adalah kebijakan hakim. Tetapi kalau tidak boleh, ya di depan pintu sudah ditutup pintunya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum, ya kan, maka bicaralah boleh tidak, sah tidak, legal tidak, ya kan.
Kalau pakai perasaan di Rifai susah. Oke. Lagi pula kenapa sih meributkan hal seperti ini? Toh yang akan yang menanggung konsekuensi adalah Roy Suryo, bukan kita yang didakwa itu, kan begitu. Jangan terlalu pakai perasaan, katanya Bang Rifai. Ini kalau kubunya Bang Rifai, kubunya Pak Jokowi ini mendesak terus ini untuk ayo ke pokok perkara. Ayo, Mas sesiap apa untuk pembuktian di pokok perkara nanti, Bang Rifai? Sebenarnya bukan proses perasaan ya. Saya hanya menjelaskan hukum acaranya ya. Itu kan sudah diatur di KUHP bahwa ganti rugi itu hanya dibatasi sekarang di dalam dua persoalan. Nah, dan jelas di situ tidak terbuka ruang ganti rugi untuk terkait dengan tidak sahnya penahanan penangkapan. Jadi kembali lagi kalau buat saya kok ini seperti upaya hukum yang mengada-ngada, apalagi bukan hanya sekedar perasaan, sudah dinyatakan loh dalam putusan pra-per kedua ya. Saya bilang itu pertimbangan cukup keras ya, terlepas dari pihak Pak Roy merasa itu misalnya pertimbangannya berlebihan, tapi kan sesuai asas res judicata bagaimanapun itu hukum yang mengikat. Nah, tapi menurut saya adalah seharusnya dengan begini, saya setuju dengan Bang Refli, sebaiknya segera putusan pra-per kedua dikirim ke PN Timur dan PN Selatan langsung mengeluarkan penetapan. Kalau memang penetapannya menyatakan tidak dapat menerima pemeriksaan permohonan ini, jadi jangan masuk ke pokok perkara juga, jadi tidak konsisten. Saya sepakat. Jadi kalau memang betul-betul mau menegakkan wibawa hukum, apalagi ini kan KUHP baru ya, jangan sampai ini menjadi presiden yang akan diikuti oleh seluruh tersangka di se-Indonesia, akan menghambat pemeriksaan pokok perkara dengan upaya pra-per. Apalagi begini, kalau kita lihat lagi di KUHP baru, ini kan kita sama-sama belajar ya. Di pasal 163 ayat 1 huruf G itu jelas pra-per itu hanya bisa dilakukan secara berulang dalam 2 tahap. Tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan oleh jaksa. Ya, sementara kalau sudah ke sidang memang sudah tidak terbuka lagi. Nah, waktu itu kan Bang Refli bilang, kita kan belum pernah dipanggil. Nah, jangan lupa bahwa dengan pelimpahan perkara ke pengadilan pasti ada turunan yang disampaikan kepada terdakwa, dan sejak saat itu terdakwa pun tahu statusnya sudah menjadi terdakwa, bukan lagi sebagai tersangka. Jadi menurut saya secara administrasi, dan ini dinyatakan juga loh di pra-per kedua ya. Jadi kembali lagi seharusnya saya berharap kalau memang betul putusan pra-per kedua ini setegas itu, peradilan harus konsisten. Kalau masih membuka ruang ya kita lihat nanti akan semakin tertunda-tunda. Baik Bang Rifai, terima kasih poinnya sudah didapat, dan juga Bang Refli, menarik sekali diskusi ini. Sayang sekali waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Iya, Karena pasal 163. Singkat saja Bang Refli. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Itu sudah jelas. Kalau misalnya, ya tadi kan dibuka tuh sidang pra-peradilan yang ketiga. Selama itu belum selesai, maka pokok perkara tidak boleh diselenggarakan. Sudah jelas itu. Ngapain lagi kita? Justru wibawa hukum runtuh ketika kemudian kita melanggar hukum. Baik Bang Refli, kita sudah dapat poinnya, dan juga Bang Rifai, kita tunggu nanti bagaimana berjalannya pra-peradilan jilid 3 pada tanggal 29 nanti. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Salam sehat selalu. Sama-sama. Makasih Bang Refli. Salam. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kejahatan perang Israel di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengecam balik Mamdani dan menyebut dirinya menyebarkan propaganda Hamas. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Newsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNewsroom. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih sehat dan lebih segar. Saya Cikal Mutazam, terima kasih, sampai jumpa. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengunggah video terbaru yang mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Melalui akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang yang harus ditangkap dan diadili. Menurutnya, Netanyahu telah bertanggung jawab terhadap pembunuhan puluhan ribu orang termasuk perempuan dan anak-anak. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people.
for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia. Anyone with their eyes, with their heart, with their conscience should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. Pernyataan Mamdani muncul jelang kemungkinan kunjungan Netanyahu ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB pada akhir tahun ini. Meski begitu, Mamdani mengakui bahwa dirinya tidak memiliki wewenang hukum untuk menangkap Netanyahu apabila ia berkunjung ke kota New York.